Pada hari ini adalah tanggal 16 Agustus, hari yang cukup spesial bagi saya secara pribadi, karena 16 Agustus adalah hari ulang tahun saya. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan yang telah mendoakan sepanjang hari, memberikan ucapan selamat. Saya sungguh sangat mengucap syukur ada sahabat, saudara seiman yang ikut mendoakan, bahkan mengucapkan mimpi supaya di mana urapan Tuhan semakin ditambahkan, janji Tuhan dapat digenapi, dan kemudian destiny Tuhan dapat dinyatakan. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat, rekan, dan saudara-saudara seiman. Nah, biasanya ketika orang ulang tahun itu biasa identik untuk mendapatkan hadiah. Karena setahun sekali ada hadiah ulang tahun yang dinanti-nantikan ketika dia berulang tahun. Tetapi saya menemukan ada sesuatu yang menarik di dalam anugerah. Nah, saya menemukannya begini, ada 3 macam. Ketika orang berulang tahun, saya mendapatkan yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan telah nyata sepanjang tahun. Pasti ada hal yang baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa melihat dan mengingat kembali, terutama mengucap syukur bagaimana Tuhan telah memelihara, menuntun sepanjang tahun itu. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa melewati itu semua. Tetapi puji syukur karena bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melewati itu. Jadi saya secara pribadi melihat kembali sepanjang tahun kemarin, menjalani bulan demi bulan, minggu demi minggu, bahkan hari demi hari, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan bisa melewati 1 tahun lagi, itu adalah anugerah tersendiri. Kadang-kala orang kalau misal ingin mencapai usia yang kesekian, itu kalau bukan tanpa Tuhan, tidak akan mungkin bisa. Jadi yang pertama adalah bersyukur. Mengucap syukur karena sepanjang tahun Tuhan telah memelihara dan melihat apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya temukan di dalam poin 1 ini adalah selalu akan ada hal baik yang Tuhan sediakan. Meskipun dalam sepanjang tahun itu ada kejadian buruk yang tidak mengenakkan terjadi, tapi selalu ada alasan buat kita untuk mengucap syukur. Karena Roma pasal 8 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi oleh Yesus Kristus atau juga mengasihi Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua adalah mengingat kembali tentang destiny yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begini, apa yang kita lakukan pada tanggal 25 Desember? Di situ kita melihat ada perayaan Natal. Nah, Natal identik dengan kelahiran Yesus datang ke dunia, dan di situ kita melihat sama dengan halnya Jesus birthday. Meskipun itu bukan tanggal yang sesungguhnya, tetapi kita dunia merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, di situ kita melihat kembali destiny dari Yesus Kristus. Kenapa Yesus datang ke dunia? Tentu saja untuk menebus dosa umat manusia. Nah, di sini tentang esensi utama, destiny utama, tujuan yang spesifik dari apa yang sudah Tuhan miliki. Nah, ketika kita berulang tahun, satu hal yang saya temukan adalah saya mesti ingat kembali tentang destiny atau panggilan. Untuk apa saya diciptakan, terutama di kota Surabaya ini. Dan kalau misal ada yang ulang tahun di kota tertentu begitu, nah itu pasti ada tujuan Tuhan. Pasti tidak ada yang namanya kebetulan. Karena saya melihat ada sebuah firman yang berkata, sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan telah merencanakan. Bahkan di dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah merencanakan semuanya. Berarti di situ kita mesti ingat kembali siapa kita, panggilan kita seperti apa, destiny kita seperti apa. Nah, ini perlu kita revisi kembali supaya jangan sampai kita keluar dari jalur dari apa yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita.
Ini yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat ulang tahun saya temukan untuk tahun ke depan kan kita masih hidup, masih bernafas, dan kita akan menjalani tahun yang di depan. Tentunya untuk 1 tahun ke depan ini saya temukan improve, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih dewasa, kan gitu. Sehingga hidup kita 1 tahun kemarin dengan 1 tahun ke depan itu pasti beda. Pasti ada sesuatu yang ada progresif, pertumbuhan. Ingat begini, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Yang dimana kita semua menjadi seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan dan menjadi lebih baik. Dari tahun demi tahun, kita menjadi seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Lihat, jadi 3 ini. Ya, disinilah yang ingin saya coba sampaikan kepada rekan-rekan, terutama pada hari ini, tanggal 16 Agustus. Saya mengucap syukur ada banyak sahabat, saudara seiman, dan jemaat Tuhan bersama-sama. Saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan bersama dengan kita itu sudah cukup. Ya, kita bersama dengan Tuhan, you and God alone, it is enough. Jadi inilah yang saya dapatkan untuk hari ini. Dan saya mengajak saudara semuanya untuk terus bertumbuh dalam Kristus Yesus dan nantikan sharing atau impartasi yang berikutnya di dalam Grace and Truth Encouragement yang akan membuat hidup kita semakin mengenal kasih karunia Kristus Yesus dalam hidup kita. Jangan lupa share video ini dan subscribe. Karena saya yakin sekali ini akan membuat kita semakin berada di dalam jalur dan tidak akan ketinggalan informasi atau impartasi baru yang lainnya. Bersama dengan Yesus dan bersama dengan rekan-rekan, kita semua pasti dibawa dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Yeshua HaMashiach, bless you.